Sejak tertangkap yang kedua kalinya, Ibra mempercayakan Farhad Abbas sebagai pengacaranya. Hal ini tentu saja menjadi kasus berat bagi pengacara muda yang tidak lain adalah suami artis Nia Daniati itu. Karena saat ini tuduhan sebagai Ibra bukan lagi hanya sebagai pengguna, tapi juga disinyalir sebagai pengedar. Sebenarnya memang saya masih mempertimbangkan karena khusus hukuman narkotik maupun psikoterapi itu sangat berat gitu. Banyak kawan-kawan yang menolak untuk Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Berikut kilasan tayangannya. Selain menyangkut pautkan nama Wapres Hamzahas, tertangkapnya artis Ibra Azhari yang kedua kalinya dalam kasus narkoba juga menimbulkan tanda tanya. Pasalnya ketika pertama kali tertangkap pada Agustus tahun 2000 lalu, Ibra yang divonis hakim 1,5 tahun penjara ternyata hanya menjalani hukuman 5 bulan penjara di LP Cipinang. Lantas apakah Ibra akan mendapatkan perlakuan seperti itu lagi dengan kasus keduanya ini? Akhir konflik rumah tangga pasangan selebriti Novia Ardana dengan Muhammad Bintang yang belum lama terjadi dijawab oleh keduanya dengan tampil mesra dalam sebuah acara di kawasan Tenda Semanggi, Jakarta. Novel Supernova 2 bertajuk Akar karya Dewi Lestari terancam ditarik dari peredaran. Pasalnya Dewan Pimpinan Pusat Forum Intelektual Muda Hindu Dharma merasa keberatan dengan adanya simbol suci agama Hindu Omkara yang ada di sampul novel tersebut. Jangan lewatkan berita tentang konser kelompok musik slang bertajuk 3 Dimensi yang digelar Jumat malam kemarin. Konser itu juga dimeriahkan oleh 3 penyanyi yang berlainan jenis musiknya. Pemirsa, tertangkapnya artis Ibra Azhari dalam kasus narkoba pekan lalu merupakan yang kedua kalinya Ibra terlibat dalam kasus yang sama. Yang menjadi perhatian adalah pada kasusnya yang pertama, Ibra divonis penjara 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepatnya pada bulan September tahun 2000 lalu. Namun ia hanya mendekam di LP Cipinang selama 5 bulan saja. Dengan kasus yang kedua ini, apakah Ibra Azhari akan mendapatkan perlakuan yang sama? Di balik gencarnya pemberitaan tertangkapnya artis Ibrahim Salahuddin Azhari alias Ibra alias Baim karena kasus narkoba yang menyangkut pautkan nama Wakil Presiden Hamzahas, ternyata juga mempunyai pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai hukuman yang bakal dijalani Ibra bila ia terbukti memiliki barang haram itu. Pasalnya penangkapan Ibra pada Kamis pekan lalu oleh petugas Polda Metro Jaya di Wisma Bumi Raja Wali Pancoran Barat 2 nomor 2 Jakarta Selatan dan ditemukannya barang bukti berupa 230 pil ekstasi, 8,5 gram kokain dan 15 gram syabu-syabu itu termasuk penemuan barang bukti yang besar. Dan menurut seorang petugas kepolisian, bukan tidak mungkin Ibra dapat digolongkan sebagai pengedar. Apalagi untuk menangkap Ibra, polisi telah mengadakan pengintaian sejak lama. Dan jika memang Ibra terbukti memilikinya, adik aktris Ayu Azhari itu diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara sesuai pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997 tentang psikotropika. Tentu saja untuk menerapkan undang-undang psikotropika terhadap kasus narkoba Ibra Azhari itu banyak kalangan yang pesimis. Malum saja, sejak penangkapan sampai ditahan di Polda Metro Jaya, saat ini pihak kepolisian terkesan sangat tertutup kepada pers. Terlepas dari peristiwa itu, sebenarnya Ibra sendiri pernah mendapatkan diskon masa hukuman sewaktu ia menjalani hukuman kasus narkoba yang pertamanya pada bulan Agustus tahun 2000 lalu. Waktu itu Ibra yang ditangkap di daerah Pejaten, Jakarta Selatan terbukti membawa 8 buah kantong plastik kecil-kecil syabu-syabu kristal warna putih, 9 bungkus kertas timah warna putih, dan 5 kantong plastik kecil syabu-syabu serbuk putih. Ketika itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ibra hukuman 1,5 tahun penjara. Namun dalam pelaksanaannya, Ibra yang mendekam di LP Cipinang hanya menjalani hukuman 5 bulan saja. Ini sangat ironis jika dibandingkan dengan artis lainnya seperti Doyok, Polo, Hengki, Ternando, dan Joan Tanamal yang juga pernah terlibat kasus narkoba. Mereka menjalani vonis hakim tanpa adanya potongan masa tahanan yang mencolok. Menanggapi adanya diskriminasi hukuman yang diterima Ibra waktu itu, Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat Henry Yosodiningrat SH angkat bicara. Saya nggak tahu apakah vonisnya dulu itu percobaan, ya, atau vonisnya harus menjalani. Saya nggak tahu kenapa dia tidak menjalani, apakah karena masih ada upaya hukum banding kasasi dan sebagainya.
Tapi kalau memang vonisnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berapa hari, berapa bulan pun dia harus jalani itu demi hukum. Nah ini mungkin bisa ditelusuri kenapa dia tidak menjalani hukuman itu. Untuk mengetahui mengapa Ibra mendapatkan potongan masa hukuman pada kasus narkoba pertamanya dari 1,5 tahun menjadi 5 bulan, Cek dan Dicek juga meminta komentar Hairil Anwar Aziz SH yang waktu itu menjadi kuasa hukumnya. Yang benarnya begini, Ibra itu diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1 tahun penjara. Ibra telah menjalankan penahanan selama 5 bulan. Jadi Ibra itu bebas demi hukum. Karena masa penahanannya habis, perkaranya belum selesai diputuskan di pengadilan. Jadi Ibra bebas demi hukum. Bukan karena dia ada sesuatu, mungkin ada permainan apa. Jadi semua tidak ada, karena Ibra bebas demi hukum. Lalu apakah untuk membebaskan Ibra, Hairil juga memberikan jaminan kepada pihak tertentu? Enggak, sama sekali enggak ada jaminan. Tidak ada, sama saya tegas ini, tidak ada jaminan apapun. Memang ini berjalan wajar, seperti Ibra ini sebenarnya sama aja dengan yang lain-lain yang setiap hari terlihat di Metro ataupun di RCTI, ada operasi sadar di mana tertangkap orang narkoba, sama aja. Kebetulan mungkin dia mungkin public figure, jadi mungkin jadi terekspos, sebenarnya dia biasa aja. Sejak tertangkap yang kedua kalinya, Ibra mempercayakan Farhad Abbas sebagai pengacaranya. Hal ini tentu saja menjadi kasus berat bagi pengacara muda yang tidak lain adalah suami artis Nia Daniati itu. Karena saat ini tuduhan sebagai Ibra bukan lagi hanya sebagai pengguna, tapi juga disinyalir sebagai pengedar. Sebenarnya memang saya masih mempertimbangkan karena khusus hukuman narkotik maupun psikoterapi itu sangat berat gitu. Banyak kawan-kawan yang menolak untuk membela. Tapi saya sebagai lawyer profesional itu saya pikir itu tidak ada masalah bagi saya gitu. Siapa saja, kasus apapun selama kita hanya membela hak dan kepentingan dia. Seolah-olah kita tidak menegakkan benang basah dan tidak merekayasa kejadian yang sebenarnya gitu. Jadi kita ada yang mengawasi kita, ada Tuhan yang mengawasi kita, ya kita apa adanya saja gitu. Nah, dan tetap memperjuangkan kepentingan. Apabila dia memang pengguna ya resiko dia menerima hukuman tersebut. Tapi kalau tidak ya hakim harus membebaskan posisi dia saat itu gitu. Nah, kemudian saya sudah jelaskan kepada Ibra bahwa kamu sudah pernah menjalani, kamu jangan sampai keluarga atau diri kamu sendiri nanti menuntut saya yang sangat tinggi, yang mengada-ada sehingga suatu saat dinilai bahwa apabila ancaman hukuman berat saya dinilai tidak berhasil membela kamu. Oh ya Pak, saya mengerti Pak, gini-gini, yang penting Bapak bantu, kami sudah berterima kasih gitu. Dalam kasus kepemilikan narkoba kali ini, kabarnya ancaman hukuman untuk Ibra cukup berat. Bagaimana kesiapan Farhad menanggapi kasus Ibra itu? Saya pikir kan masih berjalan gitu ya. Nanti dengan saksi, keterangan saksi, dan alat bukti lainnya lagi. Nah itu nanti tergantung penilaian hakim. Tetap kita meminta bagaimana dihukum seringan-ringannya gitu. Ya mudah-mudahan ketergantungan atau dukungan dari keluarga, surat-surat keterangan dokter bahwa dia merupakan ketergantungan obat itu bisa memperingan. Hanya itu aja satu. Jalan lain ya dia masih muda dan masih bisa merubah perbuatan dan dia masih bisa berkarya lagi gitu. Lalu bagaimana pula komentar Henry dan Farhad tentang adanya isu kalau Ibra mendapatkan backing dari salah seorang petinggi kepolisian? Siapapun backing itu ya, polisi didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Ya, kami siap untuk mendukung polisi apabila polisi dalam tekanan dalam tanda kutip oleh kekuasaan tertentu. Tapi saya tidak yakin itu bahwa polisi bisa ditekan atau polisi bisa dipengaruhi oleh sebuah jabatan, itu tidak. Backingan tidak ada, cuman mungkin ada satu hal yang dia sembunyikan sehingga Ibra tidak terbuka kepada penyidik sehingga posisi dia makin berat gitu. Dia menolong orang tapi orang itu tidak bisa menolong dia. Dia pikir ya udah sama-sama kita bahas aja daripada saya yang terjerumus. Saya kan banyak keluarga, saya kan keturunan orang baik-baik. Kalau saya jadi tidak baik hancur hanya gara-gara orang saya menghancurkan keluarga saya, udahlah. Anggap aja bahwa saya dijebak orang, saya rusak gara-gara ini semua gitu. Tertangkapnya kasus Ibra yang kedua kalinya ini sebenarnya cukup memukul perasaan hati artis Ayu Azari, kakak Ibra Azari. Karena di masa tertangkapnya Ibra dalam kasus narkoba pertamanya dulu, terdengar kabar kalau Ayu lah yang berjuang mati-matian untuk meloloskan Ibra dari hukuman berat. Tapi kali ini Ayu tampak agak pasrah. Paling tidak begitulah yang terkesan dari ucapannya kepada wartawan saat memenuhi panggilan Polda untuk dimintai keterangan pada hari Rabu lalu. Ya, kami dari pihak keluarga pasrah aja, menunggu proses dari pihak penyidik dan tugas kami sebagai keluarga tetap mensupport dia untuk tetap sabar, tegar dan menghadapi semua risiko yang dia udah lakukan ya.
Buat saya namanya manusia kan lumrah ya, bikin kesalahan dan, saya rasa Allah masih memberi dia kesempatan untuk bertaubat. Ya itu yang kami sarankan ke Ibra, Baim tolong tobat, istighfar yang banyak, zikir, la haula wala quwata illa billahil azim. Bahwa semua kejadian ini harus disadari ketentuan dari Allah.